Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau ngomong fair. Makin heboh isu kepalsuan ijazah Jokowi siap temui titik terang. Berdasarkan berbagai fakta, analisis, dan perkembangan terbaru hingga Februari 2026, bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok disebut memiliki rekaman atau data terkait pembuatan ijazah tersebut. Permintaan transparansi dan keadilan hukum dari mantan Wakapolri Komjen Pol Purna Ugroseno, serta pertanyaan krusial, apakah Jokowi bisa diadili? Dan jawabannya bisa saja. Kita tinggal tunggu kelanjutan proses hukumnya. Makanya kalau saya sudah kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya kalau minta Pak Jaksa, sidang terbuka di republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap, saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Dan mengapa kasus ini tuh harus dibuka dengan tuntas dan seterang-terangnya? Ya, kalau memang itu terbukti ya, kalau terbukti bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Kan proses Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode kan 2014 sampai 2024 sudah selesai. Kan tidak mungkin itu akan dihapus, di-delete. Ini perjalanan sejarah bangsa. Dan itu masuk perjalanan sejarah yang harus diberitahukan kepada para generasi-generasi penerus kita nanti, ya kan? Nah, kalau memang terbukti bahwa ijazah palsu, ya bagi saya terbukti pidana dulu, ya kan? Kita ada selain penyidik Polri ada juga kejaksaan. Nah, saya membaca di Undang-Undang Kejaksaan, ya pasal 35 huruf C kalau salah, ada kemenangan deponering, tapi terbukti dulu pidananya. Nah, jaksa berhak mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum karena beliau mantan presiden. Nah, setelah itu apa yang dilakukan jaksa tadi sampaikan kepada DPR, MPR. Nah, itu terserah DPR, MPR apakah akan mengambil langkah-langkah keputusan politis. Ya, keputusan yuridis sudah ingkrah, sudah selesai karena menyangkut pimpinan negara, ya, jadi Kejaksaan Agung. Nah, kemudian DPR MPR akan memutuskan apakah hak-haknya beliau sebagai mantan kepala negara dicabut dan sebagainya. Ya, ini harus ada proses seperti itu supaya ke depan tidak terjadi lagi bahwa ya kalau ketahuan itu risiko, kalau nggak ketahuan itu ya itu apa ya, keuntungan seperti itu. Jangan gambling seperti itu. Ini kepala negara, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY juga ada hal seperti ini. Wah, mungkin ya kita nggak akan tenang seperti negara kita seperti itu. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kasus ijazah Jokowi pertama kali mencuat secara luas sekitar tahun 2022 ketika sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rocky Gerung mulai mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Mereka menyoroti perbedaan foto, nama, dan elemen lain dalam salinan ijazah yang beredar. Sejak itu, isu ini berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks, melibatkan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri Solo, pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan bahkan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini, di tahun 2026, kasus ini masih bergulir dengan update terbaru seperti pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan permintaan penghentian penyidikan SP3 dari pihak Roy Suryo CS. Bayangkan saja, sebuah ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan formal seorang pemimpin negara kini menjadi bahan perdebatan nasional. Apakah ini hanya isu politik untuk menjatuhkan Jokowi pasca masa jabatannya, atau memang ada kejanggalan yang perlu diusut tuntas? Saya tidak akan memihak, tapi mari kita telusuri secara logis dan berdasarkan bukti yang tersedia. Pertama, mari kita bahas kemungkinan Ahok memiliki rekaman atau data saat pembuatan ijazah Jokowi. Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama Pertamina, memiliki hubungan dekat dengan Jokowi sejak lama. Keduanya sama-sama berlatar belakang PDI Perjuangan, dan Ahok sering disebut sebagai sahabat politik Jokowi. Dalam konteks kasus ini, muncul klaim bahwa Ahok mungkin menyimpan rekaman atau data terkait ijazah Jokowi, bahkan sejak Pilgub DKI 2012. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ahok dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, sempat memegang data palsu Jokowi, termasuk ijazah yang dipertanyakan. Ini berdasarkan video dan pernyataan yang beredar, di mana Ahok disebut mengetahui detail pembuatan ijazah tersebut. Mengapa ini memungkinkan? Pertama, secara historis, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama erat di Solo dan Jakarta. Saat Jokowi maju sebagai calon presiden pada 2014,
Ya, hal soal politik kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, di sini kita kembali lagi menyaksikan dan mengulas sebagaimana tanggapan teman-teman netizen tentang dari pembahasan cuplikan video di atas. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh saudara Munik Yamina, ya, Presiden diam saja lebih baik tangkap dan adili oleh semua rakyat Indonesia. Nah, dikatakan juga oleh saudara Awaludin, ya, gara-gara satu ijazah banyak yang jadi korban. Nah, rakyat heran buat apa banyak keluarkan uang karena ijazah. Tunjukin ASI selesai. Nah, dikatakan juga oleh saudara Nasrullah Pakia, ya, jika hukum berlaku rakyat sejahtera. Tidak ada lagi yang kebal hukum, siapapun bersalah penjarakan menuju negara maju. Ya, disampaikan juga oleh saudara Ayuni, ya, harus dibuka seterang-terangnya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan hukum. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Bimar, ya, saya setuju Ahok dan Pak Orge. Soal pernah jadi pemimpin itu soal lain, tapi pastikan dulu ijazah itu asli atau palsu. Nah, sikat pembohong biar nggak ada lagi generasi pembohong baru di negeri ini. Nah, teman-teman, disampaikan juga oleh saudara Sutrisno, ya, hidup pesan pembela kebenaran dan keadilan, basmi jolimi demi keselamatan alam semesta. Ya, negara bangkrut akibat demoken, negara dipalsukan akibat ijazah palsu Jokowi, dan kekayaan Jokowi wajib dikembalikan di negara. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Agrania, ya, kasus yang sebenarnya sederhana, pembuktiannya tinggal tunjukkan ijazah asli. Nah, tapi jadi berbelit-belit karena Jokowi presiden koruptor nomor 2 di dunia. Ya, memang tidak ada itikat baiknya. Ya, hukum rakyat aja kalau Kapolrinya nggak amanah. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Said Faryada, ya, presiden ke-7 ijazahnya palsu, berarti presiden Jokowi presiden palsu, hapus presiden ke-7. Nah, apa gunanya penegak hukum tidak segera bertindak? Ya, kasus ijazah palsu. Nah, harus berani penegak hukum untuk menindak Jokowi. Ya, teman-teman, dikatakan juga oleh saudara Gandhi Mako, ya, disidang saja atau kalau perlu dihukum langsung demi keadilan. Nah, berikanlah contoh yang baik untuk dapat diingat oleh anak cucu kita di kemudian hari. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Will Fanny, ya, para mantan presiden Indonesia yang sebelum Jokowi pendidikan mereka jelas makanya tidak dikasukan. Ya, selamat berjuang Bung Roy Suryo, Bitifa Bung Rafli, Harun, Pak Ahok, kuasa hukum Roy, dan teman-teman lainnya demi keadilan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Bodi Lawesin, ya, harus dihukum seumur hidup dan keluarganya juga dihukum mati semua. Nah, dikatakan oleh saudara M. Siholidin, ya, sudahlah penjarakan semua yang terlibat. Rakyat tentang nyaman, saya cuma dengar rasanya muak, apalagi yang berjuang betapa capeknya. Penjarakanlah mereka. Nah, sudah pasti palsu, anak kecil pun sudah bisa menilai, tangkap dan adili Jokowi. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Roy Pita, ya, polisi juga tahu ijazah Jokowi palsu. Polisi kita kan pintar-pintar. Nah, negara tidak boleh jelas dengan salah seorang pelaku kejahatan. Nah, teman-teman, dikatakan oleh saudara Timotomo, ya, apa berani Pak Wowo memecat orang Siwiwi di kabinetnya? Ya, kok nggak yakin kalau berani, biasanya hanya omong-omong doang. Nah, kalau terbukti palsu, haknya dicabut terus dihukum. Nah, teman-teman, dikatakan oleh saudara Win Fanny, ya, benar sekali omongan Ahok, masak Jokowi tak bisa, sedangkan sangat bisa lahnya seorang Jokowi. Nah, Kapolri, Wapres, dan menteri-menteri Jokowi segera diproses. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Tukin Masemen, ya, kapan akan berakhir masalah ijazah ini? Ya, bikin pecah belah rakyat saja. Nah, tuntaskan semua yang hak dan yang betul. Jangan mentang-mentang pejabat semuanya yang bersalah harus diadili. Rakyat tidak konek-konek, yang penting maunya rakyat tegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya.
Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Iwut Dahyani, ya ini perlu dicontoh Pak Ahok yang sudah dikriminalisasi sama Jokowi, tapi Pak Ahok masih mengingatkan. Tapi Pak Jokowi tidak mengindahkan, maka apalagi Jokowi semakin menggunakan kekuasaannya. Parah sekali, inilah pahlawan RI yang betul-betul pro rakyat. Bongkar semua Pak Ahok biar rakyat melihat, mendengar, dan menyaksikan kelakuan pemimpin yang inginnya berkuasa terus. Maka Pak Ahok rakyat mendukung bukan dengan terang benderang. Apa yang sudah Bapak lihat sendiri, perlihatkan pada rakyat biar terbuka lebar-lebar mata rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Julio, ya kebanyakan masyarakat sangat setuju kalau memang ijazah itu terbukti palsu. Habisi yang membela untuk menutupi perbuatan pejabat yang merugikan negara ini jalan untuk berbenah. Nah, hukum seberat-beratnya Jokowi bilang perlu dihukum mati saja. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Samsul Bahir, ya hukum itu buat seluruh rakyat, tidak pejabat, orang miskin, kaya semua demi keadilan. Nah, teman-teman, demikian tanggapan dari teman-teman netizen. Ya, jika ada masukan atau komentar dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih. Salam NKRI.